Begini larinya, bro. Iya. Oh, Om, ini monster, Om. Nih guys, kita cobain ya guys. Wow, I'm speechless, bro. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kita punya Pajero 4N15 yang tenaganya cukup buat ngasepin teman-teman diesel kalau ketemu di jalan ya. Jadi Pajero 4N15 ini tenaganya sudah 300 horsepower lebih. Jadi kira-kira apa aja sih yang diganti, kita juga penasaran, akan kita bahas setelah kita ngelihat internal dalamnya. Tapi sebelum kita lari ke internal mesin, kita lihat di bagian velgnya juga sudah diganti dengan velg aftermarket. Ini dengan menggunakan velg replika Volcrest T37. Ini velg belinya di All Your Wheels, jadi kita lihat tuh. Ya kita tahu lah ya, All Your Wheels senang banget sama velg replika, John. Tapi tenang aja, John. Velg-velg mereka juga berkualitas dan juga boleh dibilang pilihan velgnya cukup banyak untuk 6x139. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sana mau nyobain fitting dulu bisa. Jadi kalian langsung aja ke All Your Wheels. Di sana ada banyak velg-velg pilihan untuk mobil-mobil Fortuner, Pajero atau mungkin sejenisnya. Nah, apa aja sih selain velgnya diganti? Untuk kaki-kaki sebenarnya semuanya masih standar. Jadi ini bannya sendiri menggunakan ban standarnya dia Dunlop AT25 Grand Track, dimana ini ban standarnya Pajero. Nah, Pajero sendiri datang dengan dua ban pilihan varian. Ada yang datang menggunakan ban Dunlop, ada juga yang menggunakan ban Toyo Open Country AT. Tetapi itu jarang sekali gua ketemu yang bannya Toyo. Sekalinya ketemu dulu waktu itu di Pajero tahun 2016 kalau gua nggak salah ingat. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pelek, di tren 2022 ini orang itu nggak banyak lagi yang ganti pelek itu naik inci dari 18 ke 20. Biasanya tetap stay di 18. Salah satunya sebenarnya karena mungkin ngirit dari ban juga, bannya masih bisa menggunakan ban yang lama. Lalu kalau kita mau main gayanya sedikit lebih kelihatan alto, kita bisa turun ke 17 inch. Lalu bannya profilnya dibesarkan sedikit. Tetapi menurut gue, kalau kalian tidak mempunyai, bukan tidak mempunyai sih, kalau kita udah bicara punya Pajero kan pasti duitnya juga udah lumayan banyak ya. Ya ganti velg 18 aja, ganti velg aftermarket udah cukup mendongkrak penampilan seperti mobil ini. Cuman balik lagi warna itu semuanya ke selera. Kalau kayak gue pribadi lebih suka warna gunmetal. Tapi bagi sebagian orang for some reason warna bronze atau warna seperti ini jatuhnya cakep juga sih. Apalagi kalau mobilnya dipendekin lagi dikit kan. Jadi banyak gaya yang bisa kalian tentuin ketika kita mau modifikasi Pajero. Kalian mau modif gaya alto bisa. Kalian mau modif gaya pejabat bisa. Gaya pejabat tuh gampang. Lo tinggal fullin hitam ya kan. Lo masuk ke instansi, lo pakai plat dinas, pakai strobo kan langsung gaya pejabat. Tapi itu guyon aja ya, John. Nah, terus biasanya kalau gaya pejabat mereka paling nggak bisa ganti velg atau ganti suspensi karena ketika mau didaftarkan mobil itu menjadi mobil plat dinas, mereka harus menggunakan regulasi bahwasanya penampilan mobil itu harus standar gitu, John. Oke, yuk kita bahas mesinnya, kita panggil ownernya langsung. Jadi ownernya sendiri ini mempunyai bidang yang cukup menggiurkan karena barang-barang yang dijual itu menambah aksen di mobil kita jadi lebih keren, John. Kita lihat di bagian depan yuk. Halo, brother. Halo. Nih dengan Bro Vincent. Vincent ini owner dari VRG ya? Ya, Vincent Racing Gallery. Vincent Racing Gallery ya. Vincent Racing Gallery sendiri sebenarnya bergerak di bidang motor balap ya? Motor ya. Jadi motor balap tuh lo hampir semua parts itunya lo sampai kerangka aja bikin ya? Iya. Jadi kenapa lo pengen bikin buat mobil nih? Jadi gue sih gini gue ya. Gue kan di motor ini gue sendiri udah jalan produk-produk motornya. Jadi gue lihat kan gue punya mobil diesel kan. Nah pas gue coba keracunan main mobil diesel, habis itu ya gue lihat, oh kayaknya ini barang bisa gue produksi sendiri. Marketnya bagus. Marketnya juga ya anak-anak ABG juga banyak kan yang suka modif-modif mobil diesel gini. Karena ya gue pikir gue bikin barang ini yang nggak ngeganggu kantong mereka. Jadi maksudnya ya nggak semahal barang-barang lain lah, tapi jadi, produknya juga bisa. Istilahnya nggak semahal barang Thailand,
tapi kualitas boleh diadu. Benar. Oke, ini yang gue suka nih. Jadi istilahnya kalau kita ngelihat sebenarnya kan diesel ini kan cikal bakalnya dari Thailand. Ya kita tahu lah banyak brand-brand Thailand yang masuk ke Indonesia banyak sekali ya. Cuman seiring berjalannya waktu banyak juga karya anak bangsa yang mulai menjamur di mobil. Kayaknya cuman barang yang segmentasi kayak lu ini baru beberapa pemain juga ya. Kalau yang saya lihat sih ya untuk di Indonesia banyak kan kalau yang untuk di engine bay itu masih pakainya stainless. Cuman kan kalau gua sendiri gua pakainya bahannya aluminium, terus finishing buat warnanya itu gua pakai anodizing. Anodizing lagi. Kita lihat dulu yuk barangnya yuk. Boleh. Gua penasaran nih. Bro, sebelum kita ngobrol ke mesin, tolong dibuka dulu. Ini dynonya udah berapa horsepower? Dynonya kalau nggak salah sih 301. Torsinya 600 lebih, saya juga lupa. On wheel apa engine? Nah itu saya juga kurang tahu. Ada sih itunya di kertasnya di Sigma, ada di dalam. Ya? Terus kalau gue boleh tahu sebelum kita ngobrolin produk lo, untuk mencapai 300 horsepower apa aja yang udah lo ganti? Oke, jadi pertama kali mobil ini diganti turbo dulu. Pakai apa? SKS. SKS. Oke, lalu? Terus piggyback. Belum. Belum. Habis itu nozzle. Habis itu baru piggyback. Piggybacknya pakai Unichip. Berarti pada saat pasangin turbo sama dipasangin nozzle aftermarket, itu lu tuningannya pakai remap dulu. Remap dulu. Remap. Terus lu belum puas. Ya, bisa dibilang begitu. Belum puas, lu baru ganti Unichip. Iya. Berarti 3 piranti itu saja sama knalpot udah bisa menaikkan horsepower ya? Betul. Ditambah lagi penampilan mesinnya, wah ini ganteng banget nih. Jadi ini kalau boleh dibilang sebenarnya gaya gini nih gaya Thai look ya. Betul. Dari motor pun sebenarnya model warna-warni gini Thai look duluan ya. Thailand duluan ya, yang mulai main ya. Oke, kita berbicara tentang produk Vincent Racing Gallery nih. Kita lihat nih, John. Mulai dari open air filternya nih, ganteng banget tuh John lu bikin ininya. Sebenarnya sih tadinya nggak ada tabokannya. Jadi katanya kan ini namanya tabokan. Kalau dibilangnya sih tabokan. Ngomong ke orang-orang tuh bilangnya tabokan. Jadi pas konsultasi sama mekanik sama bengkel katanya lebih enak pakai ini. Biar dia ketabok supaya udaranya tuh nggak nyampur sama yang lain. Sama yang panas. Katanya seperti itu. Lebih seperti itu. Lalu ini pipanya nih. Ini pipa open air intake. Apa yang membuat lu bilang anodized itu apa? Warnanya? Kalau yang saya lihat di mobil, yang gue lihat di mobil itu banyakan orang produknya itu kan stainless atau aluminium juga. Cuman mereka nggak ada yang anodizing. Jadi perbedaannya anodizing sama powder coating. Kalau powder coating itu semacam cat yang tebal dan itu melapisi. Tapi kalau anodizing itu dia prosesnya seperti chrome, cuman dia masuk ke pori-pori warnanya. Jadi sehingga sebenarnya sih anti scratch juga. Cuman warnanya jadi lebih deep ya, jatuhnya ya. Betul, nggak bisa glossy banget. Kalau powder coat kan mungkin ada varnisnya. Nah, kalau ini nggak ada. Kalau ini nggak bisa. Terus ini VRG ini berarti Vincent Racing Gallery. Betul. Narsis juga lo ya. Narsis juga lo ya kalau gue pikir Spencer Hockey gitu kan. Tapi VRG ini berarti sebenarnya cikal bakal itu dari motor. Dari motor. Lalu lu lari ke mobil. Seiring berjalannya waktu lu lihat kayaknya marketnya bagus nih. Ya kan? Jadi yang lu sediain ini Vincent Racing Gallery ini udah ada di marketplace belum? Untuk sementara sih udah ada. Tapi kan untuk kalian yang mau beli juga bisa juga ke Euro House atau ke tempat-tempat yang lain yang menjual produk saya. Gitu sih. Tapi lu sendiri nggak jual barang online? Jual. Jual juga ya? Ada juga. Ya? Kalau di search di apa nih? Tokopedia, Shopee? Tokopedia, Shopee itu Vincent Racing Gallery Vincent Racing Gallery juga ada ya. Jadi ini nggak menutup kemungkinan kalau yang nonton pengen beli buat motornya juga lengkap ya? Lengkap. Motor lu berarti harusnya lebih lengkap dong dari mobil? Motor lebih lengkap. Jadi lu mau nyari baut apa aja lu ada ya? Kita lebih ke spesifik ya. Kalau motor saya lebih ke racing variasi. Ibaratnya stang buat balapnya, segitiga, stang jepit gitu rangka, iya. Kalau baut-baut itu kan benar-benar variasi. Berarti lu sering ikut balap motor nggak? Ikut balap dari 2010. Turun? Enggak, saya ownernya aja. Takut mati lu ya? Enggak. Sebenarnya kalau balap motor itu kan drag lebih ke maunya enteng-enteng ya. Saya sendiri badannya gede banget. Aja sih Koko Vincent ya. Padahal dia kan pabriknya dia takut mati juga kan. Naik motor kan resikonya gede. Resikonya gede, cuman kita mainnya resmi. Mainnya resmi. Nggak pernah main di air. Jangan balap liar, Jo. Ya, iya kan? Betul. Bahaya ya. Bahaya. Oke, balik lagi ke mobil nih.
Ini jadi semua klaim-klaimnya juga diganti pakai VRG punya. Terus dia punya kelebihan nih, kayaknya gue liat T-boltnya beda ya dibanding yang biasanya ya. Iya. Apa tuh kelebihannya, John? Jadi kalau untuk pipingnya ini saya pakai aluminium seri 6. Terus dibalut dengan lasan, tapi lasannya itu nggak manual. Jadi gue itu pakai mesin kok. Jadi sehingga lasannya, jadi sehingga lasannya tuh rapih. Bukan las cacing. Ini disebutnya las cacing. Las cacing, karena tapi las cacing itu pipe cut itu las cacing. Cuman kalau biasanya orang nggak punya alatnya, biasanya berantakan. Hasilnya. Las cacingnya miring-miring. Kalau ini lo rapi gitu ya? Ya, lebih ke situ sih kelebihannya, dan kelebihannya ya bisa warna-warni, menyesuaikan konsep mobil-mobil yang mau pakai. Oke, jadi kalau kita bicara gua punya Pajero, gua pengen modifikasi pakai barang VRG, piping intercooler kiri kanan nih. Karena kan piping intercooler sendiri tuh ngaruh juga ya ke bukan lebih ke arah performa sih, lebih ke arah ke kestabilan tenaga yang input dari intercooler itu lebih maksimal ya. Betul, karena kan standarnya itu dari karet. Ya. Nah, saya kan banyak konsultasi juga sama mekanik-mekanik. Katanya kalau karet itu kan kalau turbo ini kan ngisep atau ngeluarin angin. Ya, dari itu bisa kempot gitu. Tapi kan kalau kita udah ganti aluminium. Tapi kan kalau kita udah ganti aluminium itu keras. Jadi sehingga di gasnya nggak ngempos sih. Nggak ngempos, jadi dia stabil gasnya. Betul. Ya. Terus kalau untuk klaim-klaim sendiri sebenarnya lebih baik sih dibandingkan yang standarnya ya. Betul, karena kan kalau standar dia nggak bisa dikencengin ya. Dia cuma pakai tang yang buka tutup gitu. doang gitu. Dikencengin lagi ya? Nah itu ada dratnya lagi sendiri. Berarti ya? Betul, jadi bisa dikencengin pakai obeng min atau obeng ngembang gitu. Ini eye catching juga nih bro. Ini di bagian sini ini tangki power steeringnya warnanya udah ungu. Apa lu doyan janda sih bro, kok ungu semua? Sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke dari dulu VRG ini di balap motor pengen warna yang beda, karena dulu di 2012 mulai intens di balap motor itu nggak ada tim balap yang pakai ungu. Jadi lo berusaha masukin ke warna ungu ini? Biar jadi trendsetter aja. Kan memang banyak yang orang bilang kalau ungu itu kayak janda, cuman ya selera masing-masing lah ya. Selera masing-masing lah ya. Tapi lu nggak doyan janda kan? Ya enggak dong. Iya nggak boleh ya, nggak boleh ya. Iya. Oke, jadi produk VRG yang nempel di mobil ini nih, kita mulai dulu dari awal. Open box air filter sama tabokannya, lalu piping intercooler kiri dan kanan, semuanya bolt on. Jadi kalau lu berbicara tentang barangnya si Covincent, lu beli, lu nggak perlu ngelas-ngelas lagi ya. Nggak perlu. Buka baut, cek semua kepasang. Nah, tangki power steeringnya sendiri ini, nah, wih, dratnya juga cakep. Tangki power steering kan karena kan dia ada tekanan. Nah, jadi sengaja di dalam situ tadi ditutupnya ada sealnya supaya dia nggak, tekanannya tuh nggak keluar dari tangkinya. Gue seneng nih om bikin nama Covincent, ngerti dia kan. Jadi tapi kok nggak kepengen jadi pilot kayak Vincent yang itu? Waduh, jangan. Itu kayaknya udah mau ke. Saya. Tenang dulu Covincent, tenang dulu. Jangan dibahas ya. Oke, ini berarti tabung wiper ya? Iya, jadi itu lebih ke benar-benar variasi aja sih. Ini variasi lah ya. Karena kan nggak ada fungsinya. Biar lebih ke ya estetika mobilnya lebih keren lah, lebih keren ya, biar berwarna kalau kita buka engine bay. Cakep ya, jadi istilahnya kan zaman sekarang kan banyak orang yang suka flexing pop dahut gitu kan, bisa ngeliat cakep gitu ya. Terus kita lihat di bagian tangki power steering ini ada kekurangannya nih John. Sorry gue bahas ya kekurangannya ya. Mungkin kita jadinya harus ngobel dulu kalau mau tahu olinya seberapa banyak ya. Oh iya. Iya kan? Betul. Jadi ada konsekuensi yang harus kalian ambil. Kalian harus ngobel dulu ketika kalian mau tahu olinya habis apa enggak. Tapi rata-rata mobil tahun segini sih jarang ada yang sampai habis atau bocor power steeringnya ya. Kenapa saya juga berani untuk ganti ini kan mobilnya ini kan 2016 up. Terus orang juga pakai kan ya 5 tahun atau 6 tahun juga mereka biasa ganti mobil dan jarang banget rusak sih biasanya. Belum jadi janda juga kan, udah 5 tahun ya kan, jarang ya kan. Jarang banget rusak biasanya. Oke. Covincent, ini kan kita bicara ini tutup oli juga ada lah ya, tutup oli sih pasti variasi lah ya, nggak mungkin ada penambah performa. Jepitan aki juga ada, hampir semua barang-barang mobil ini berarti bakalan lu lengkapin ya? Betul. Sooner or later berarti lu bakal masuk ke... Yang soon ini sih, lebih ke tangki radiator ini. Ini tangki radiator tuh cakep tuh ya kalau diganti tuh ya? Ini lagi develop juga, lagi riset juga. Warna janda juga kok?
konsepnya itu. Cuman siap. Cuman di produk gua kok ada 4 warna untuk di mobil. Jadi tuh? Ada polish, red, blue, sama purple. Black nggak black? Untuk saat ini belum. Gue marah nih kok kulit gue hitam, lu nggak bikin warna gue. Gue nggak mau promoin lagi ya. Kedepannya kalau Euro House memang mau custom bisa. Oke, gue pegang omongan lu ya. Oke, sip. Oke, Koko, di 2GD sendiri udah banyak belum barang yang akan lu develop? Karena kan market yang nonton gue biasanya kan demen 2GD nih. Betul. 2GD bakalan masuk nggak? Untuk saat ini yang ready untuk 2GD baru ada tangki wiper, tangki power steering, open air filter, sama tutup oli. Baru itu aja, baru 4 item. Sama yang radiator sini. Sama cover radiator. Ini juga sebenarnya udah ada kan? Kalau ANPS belum, karena susah kali ya bentuknya, ada ininya nih ya. Soalnya iya jelek, soalnya ada bekas buat hoodnya, hood damper ini. Oh iya. Cuman kalau misalnya diginiin ya, kalau orang yang udah ganti ini sih bisa dicopot. Cuman kan kalau orang ngasih pakai ini jelek. Nggak semua orang kan mau pakai ini hood damper lagi ya. Hood damper ini kan buat orang yang suka flexing, pengen dibuka ya kan. Lihat ini. Kok kita pengen nyobain mobil lo, boleh nggak? Boleh. Boleh ya, kita cobain ya. Oke. Nah, lagi-lagi mobilnya di Delete Chrome, John. Jadi Delete Chrome ini sudah menjadi menu yang utama kalau kita mau modifikasi Pajero, Fortuner, karena menghilangkan unsur chrome ini membuat tampilan mobil kalian akan jadi lebih garang. Dan juga kita punya 2 pilihan, biasanya kalian bisa menggunakan hitam glossy atau menggunakan hitam smoke yang membuat tampilannya menjadi black chrome. Jadi tergantung pilihan kalian mau bikin sewarna body bisa, asal jangan kalian bikin merah semua aja ya John, nanti jadinya kayak mobil buat nganter barang. Oke? Di bagian sini juga udah hilang chrome-nya nih John, kita lihat di bagian ininya udah hilang. Ininya udah hilang, ininya udah hilang. Ownernya kreatif nih John, bikinnya pakai hitam glossy John tuh. Terus kita lihat di bagian sininya nih. Ini ciri khas Pajero 4N15 generasi awal sebelum di 2020 ada sedikit improvement facelift. Jadi kita lihat lampunya ini memanjang ke bawah. Dan di bagian sininya di smoke-nya smoke yang light. Jadi kita lihat masih kelihatan bohlamnya di dalam. Jadi kalau kita nyalain lampu sen masih kelihatannya cukup terang John. Terus di bagian knalpot juga udah diganti sama ownernya. Nih kita penasaran sama mesinnya, kita bahas dulu knalpotnya. Knalpotnya menggunakan custom, jadi ini custom pipe dari mulai tailpipe, front pipe, sampai ke tabungnya John. Jadi suaranya ntar kita dengerin ya, penasaran juga suaranya kayak apa nih. Tadi pas begitu di starter suaranya kayak Kopaja John. Kok gue buka ya? Iya, nggak apa-apa. Gue nggak punya mobil ada sana. Wah, bisa aja kok juragan mobil. Jadi kan kita pengen flexing dikit naik Pajero. Kok seger banget nih Pajero ini, tahun berapa kok? 2018. 2018 ya? 20.000. Lu pakai dari baru nih? Dari baru. Serius lu? Iya. Dari baru? Bener lu nggak doain janda sih ya? Lu mobil aja belinya dari baru ya? Jarang dipakai sih, jadi mobilnya bener-bener kalau cuman weekend doang dipakai. Lo kalau weekday pakai apa? Weekday pakai Grand Max. Ini namanya pekerja keras ini. Itu dia. Kalau kayak kita kan, galak bos. Galak nih. Ini nozzle udah ganti aftermarket. Udah. Turbo SKS. Turbo SKS. Unit chipnya kayaknya selektornya ada di sebelah sini. Ada di bawah. Selektornya ada berapa set itu? 5. 5 itu yang satu standar. Standar tuh back to normal. Normal remap berarti ya? Normal, benar normal. Tapi kan lu nggak bisa ngomong normal, ada turbo sama si itunya. Maksudnya dari segi si ECU-nya normal. Tapi kan si turbo dan nozzle kan tetap dipasang. Jadi benar-benar cuman tenaganya aja jadi hilang. Oh iya. Nah, sampai ke 5 itu naik step satu-satu aja sih. Bro, ini suara fluternya asik juga nih John. Gua kasih denger bentar ya. Anjing. Begini larinya bro. Iya. Om, ini monster om. Ini berarti efek suara ini dari open air filternya VRG-nya sendiri? Iya, dikombinasi sama sprint filter. Sprintnya Johnny my friend, Koko Benny 13 ya. Yoi. Iya, kalau naik main motor kalau lu nggak kenal Koko Benny rugi kok. Yoi. Itu sesepuhnya ya.
Dia sesepuh di moge sih. Sesepuh di moge ya. Jadi boleh dikatakan hampir orang yang main moge nggak mungkin nggak kenal tahu, dia. Pasti kenal. Orangnya humble abis ya. Yoi. Emang yang namanya band tuh humble kayak gue, ya kan? betul. Kok, tapi kalau misalkan let's say yang nonton ini pengen pakai open box air filter, tapi dia nggak punya turbo, nggak punya nozzle, remap only, bakalan ngempos gak sih? Enggak. Pasti? Pasti. Suaranya bakalan begini nggak kalau ganti knalpot juga? Apa karena efek turbo SKS-nya juga? Standar sih kemarin udah dicoba, lebih kecil suaranya. Lebih kecil, lebih nggak segalak ini ya? Nih guys, kita cobain ya guys. Oh, ini kalau pasang LSD baru asik nih John. Belakangnya nge-spin gitu ya. Ban lo kayaknya John, lo pakai bannya tua sih, dari ban pabrik sih. Inilah namanya anak-anak modifikator kadang-kadang tidak memikirkan keselamatan, bannya pakai ban lama, bukannya turbonya yang diganti, bannya nggak diganti John. Jadi lo abis ini bakal ganti ban nggak lo? Nggak juga tetap ya. Soalnya lebih ke mobilnya juga cuman jarang buat display aja juga. sih, cuman buat kita riset doang. Main juga paling ke mall doang, nggak pernah ngebut-ngebutan. Berarti kalau lo bawa bini lo bawanya kayak gue tadi gak gini? Ya enggak kok. Enggak ya? Bini lo bisa ngoceh? Ngoceh, kan ada standarnya, kita standarin oh, dulu. iya. Jadi berguna juga Jan, ketika kita lagi pengen standar, piggyback ini bisa kita umpetin ya kan? Jadi bini nggak tahu ya? Ya, kayaknya habis nonton ini tahu sih. Kok ini apa nih, kok bus throttle control ya? Iya, itu throttle control. Ini sekarang posisi level 3. Kalau yang paling kencang level? Yang E ya. Di atas itu ada lagi yang E. Terus dipencet sampai E bisa. E lebih kencang nih? Banget. A apa E? Terus sampai B, E. C, D, E. Wow, I'm speechless bro. Wah, ini ajib sih bro. Om, kenceng nggak Om? Gila ini Mas John. Hah? Apa karena suara knalpotnya juga ya yang bikin kita tuh jadinya kayaknya tuh Arogan. bukan. Duh, bentar nih. Ini nggak bisa nih pakai E nih, nggak bisa nih. Pakai 3 lagi balik. Kalau E terlalu responsif. Iya, responnya galak ya. Galak bro. Waduh, gawat nih. Ya selama main mobil diesel, memang kalau diesel katanya konsultasi sama mekanik ya torsinya memang lebih besar kan. Torsinya tuh berasa banget daripada mobil bensin. Betul, jadinya lebih. Kira-kira bro, kalau gue pengen bikin mobil begini habis berapa duit? Gocap kali ya? Kemungkinan sih. Roughly ya, roughly gocap ya. Turbo mungkin sekitar belasan. Turbo. Dastek belasan ya sekarang ya. Sekarang sebenarnya kalau dasteknya doang sih 12-an. Cuman kan ini tuning lagi. Bukan, ada kabel yang plug and play tanpa potong-potong. Oh, lo beli yang itu lebih mahal dikit. Karena kalau mau distandarin jadi nggak susun kabel lagi kan. Iya, terus nozzle kurang lebih 7-8 juta ya sekarang ya. Iya, sekitar segitu, 6-7 juta lah. 6-7 juta ya. Nozzle tuh ngaruh jauh nggak sih bro ke lari? Ngaruh dan lebih cumi-cumi katanya sih. Lebih cumi-cumi ya? Kalau di tuning itu biasa lebih cumi-cumi. Cuman jatuhnya disumpahin orang bro kalau cumi-cumi ya kan? Iya. Kayak orang yang lagi makan bakso gue cumi-cumiin ya, marah. Nggak boleh. Ini gokil sih. Jadi gue doain ntar Vincent Racing Gallery maju terus ya. Amin. Produknya makin banyak. Ntar kita Eurohouse bisa juga lah. Jadi kan kita juga bisa berpartner kok. Oke, siap. Kok thank you banget dari kasih coba ini. Bikin gue nggak bisa tidur, pengen Pajero nih jadinya. Wah, bisa aja. Apa mau ditukar duit di tempat gue? Waduh, jangan. Oke, teman-teman. Jadi sekian dari reviewnya Pajero-nya Koko Vincent yang demen sama janda. Enggak ya, bercanda ya, Ci. Koko Vincent setia kok. Dari tadi chatting sama Cici terus. Nggak tahu ya Cici apa bukan ya. Oke, Koko Vincent, thank you ya. Oke, thank you kok.